Ruang Dewa Beladiri. Bab 316 sampai dengan 320. Bab 316 dikepung. Meskipun mereka semua membombardir tubuh Ye Xiwen, mereka tidak bisa memindahkan poin Ye Xiwen. Sebaliknya, mereka hanya bisa sepenuhnya diserap oleh Ye Xiwen. Pada saat ini, perampokan tampaknya menjadi sedikit tidak sabar, tidak lagi menunggu. Langit dipenuhi dengan senjata petir, pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya, 18 senjata, semuanya seperti hujan lebat dan bergegas menuju Ye Xiwen. Masing-masing senjata ini jauh lebih kuat daripada kilat sederhana sebelumnya. Senjata-senjata ini tampaknya diintegrasikan ke dalam jiwa instrumen, kekuatan tidak terbatas, perkasa, pembunuhan tidak ada habisnya, menyapu. Banyak senjata menyapu badai besar, menyapu langit, kengerian yang tidak biasa. Boom, boom, boom. Senjata-senjata itu meledak di tubuh Ye Xiwen, dan ada ledakan simfoni emas dan besi. Awalnya, mereka tidak bisa melukai bencana Ye Xiwen. Pada saat ini, mereka berubah menjadi senjata api dan melemparkan luka berdarah ke tubuh Ye Xiwen. Itu kemudian diperbaiki oleh generasi Tian Huang. Ye Xiwen tidak berani menunggu untuk itu, dan dia berlari penuh hegemoni, membiarkan badai senjata mengamuk di tubuhnya. Saudara dan saudari dari keluarga Moh di samping pasti telah menonton. Perampokan semacam ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada penghancuran Ye Xiwen yang mereka lihat sebelumnya. Hari perampokan terakhir seperti mimpi buruk. Kali ini perampokan itu bahkan lebih mengerikan, dan malapetaka alien itu seperti hujan lebat, dan itu tergelincir ke bawah. Bencana seperti itu bagi mereka untuk masuk, harus dipelintir menjadi potongan-potongan, tetapi meskipun Ye Xiwen terpana oleh tampilan yang mengerikan, tetapi tidak bergerak, hari-hari perampokan ini jelas tidak dapat memindahkan akarnya. Setelah setengah jam, perampokan hari tidak dapat membantu Ye Xiwen, dan akhirnya hanya bisa menyebar. Tubuh Ye Xiwen tersapu lebih dari sebelumnya, dan luka di Ye Xiwen perlahan sembuh. Ye Xiwen mengeluarkan nafas, dia akhirnya melangkah ke legenda setengah langkah, dan pada kekuatannya, dia percaya diri, bahkan penguasa puncak kuadruple legendaris bukanlah lawannya. Sampai sekarang, Ye Xiwen merasa bahwa dia dapat memiliki kekuatan perlindungan diri, tetapi itu jelas tidak cukup. Namun, tidak peduli apa, itu sudah hancur olehnya. Sekarang dia membutuhkan banyak roh untuk mengolah. Ada beberapa skolastik di tubuhnya, dan mereka tidak dapat dipisahkan dari dukungan Lingdan, tetapi meskipun Tianyuan Mirror dapat mengembun roh, tetapi jumlahnya tidak cukup. Dan mereka masih bisa tetap hidup dalam kehidupan ini seumur hidup. Hari perampokan, karena hubungan antara hari-hari perampokan, tidak ada yang namanya angin dan pasir di sekitarnya, tetapi adegan ketenangan dan ketidakteraturan. Ye Xiwen memandangi saudara-saudari tinta dan serigala kecil yang perlahan mendekat dan berkata, "Saya memutuskan untuk menunggu waktu untuk keluar. Jangan pergi dulu, tunggu 10 hari dan kemudian pergi." Ini adalah Ye Xiwen, yang telah berdiskusi dengan Mo saudara dan saudari dan serigala kecil. Di antara pejalan kaki, Ye Xiwen memiliki kekuatan terkuat. Kekuatan saudara-saudari Mo jauh lebih buruk daripada Ye Xiwen. Berkencan dengan Ye Xiwen hanya akan menjadi miliknya. Lelah. Tidak sebagus Ye Xiwen, kamu tidak perlu merawat orang lain, lebih mudah untuk keluar. Ye Xiwen akan memberi mereka satu pedang dan satu dari dewa kelima. Dengan pedang, mereka bisa keluar kapan saja dan di mana saja. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah akun Ye Xiwen selesai, ia segera membuka pintu ke relik dan membuat relik. Ye Xiwen, Ye Xiwen. Sosok Ye Xiwen baru saja muncul, dan mata-mata penyergap dari semua kekuatan besar segera mengenalinya. Sekarang grafik bayangan Ye Xiwen telah menyebar ke semua kekuatan. Utama, sebuah halaman tulisan suci kuno para dewa, untuk kekuatan apapun, layak menyebabkan kegilaan total mereka. Ketika sekelompok master yang pergi ke reruntuhan faksi Wang Tian keluar, Ye Xiwen memiliki halaman hal-hal kuno di tangannya, yang langsung menyebar. Semua kekuatan utama,
mata yang tak terhitung jumlahnya menatap sini. Benar saja, dia benar, cepat laporkan bahwa hari ini anak ini sudah mati. Ye Siwen ini benar-benar bodoh. Kecuali dia bersembunyi seumur hidup, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri dari mengejar dewa-dewa saya. Apakah dia pikir dia bisa melarikan diri selama setengah bulan? Seorang anggota dewa berkata dengan dingin. Tiba-tiba berbagai surat di langit terbang di udara, dan setelah lebih dari setengah bulan, Ye Siwen akhirnya muncul. Ye Siwen, mereka semua mengirim pesan, dan itu akan segera menjadi pertempuran sengit. Kata Ye Mo. Ya. Ye Siwen mengangguk. Dia tidak menghentikan mata-mata ini untuk mengirim surat, karena ada begitu banyak, dan dia tidak bisa menghentikan satu persatu. Tampaknya kekuatan yang tertarik pada klasik kuno tidak begitu banyak. Ye Siwen sudah mati. Raungan datang dari langit, dan puluhan lampu pelangi di langit terbang melintasi langit, hampir memisahkan langit. Sekelompok lusinan prajurit melayang di udara, dan atmosfer seluruh tubuh dilepaskan tanpa ampun. Beberapa orang pertama berayun di antara tangan dan kaki, dan mereka semua menyalakan aura langit dan bumi, dan mereka semua memiliki kekuatan tempur legendaris. Dua dari mereka sangat menakutkan, salah satunya berusia sekitar 27 tahun, wajahnya setampan dewa, dan jubah emas tersapu. Ada orang lain di sampingnya, berpakaian seperti orang ini, dan juga wajah tampan, jubah emas, hanya melihat sedikit ke bawah, sekitar 25 tahun. Dari diskusi orang-orang di sekitarnya, Ye Siwen dapat mengetahui bahwa ini haruslah dewa ketiga dan dewa keempat di antara 5 dewa para dewa. Keduanya memiliki temperamen yang sama dengan dewa kelima, dan mereka semua tampaknya adalah dewa. Dan di belakang mereka, puluhan pejuang yang kuat, masing-masing setengah langkah legendaris. Tidak ada musuh, masing-masing adalah kebanggaan langit. Di daerah masing-masing adalah keberadaan raja, dasar tentara itu bisa dilihat. Ye Siwen melihat ke depan, para prajurit ini memiliki tanda-tanda para dewa, begitu banyak tuan, saya takut bahwa kekuatan para dewa di Kekaisaran Daming terkonsentrasi, dan mereka harus mengelilingi Ye Siwen. Ini adalah tulisan tangan yang hebat dari para dewa, begitu banyak supermaster yang cukup untuk meratakan kekuatan kota Yongan. Untuk berurusan dengan Ye Siwen, dia tidak akan ragu untuk membayarnya. Apa ini? Ye Siwen benar-benar membunuh dewa kelima, benar-benar membuat marah pasukan. Puncak pasukan adalah kemarahan. Dua kekuatan utama pasukan Shen bukanlah dewa keempat dan dewa ketiga. Dikabarkan bahwa meskipun 5 dewa para dewa disandingkan, kekuatannya juga berbeda. Dewa kelima adalah yang paling lemah, dewa keempat. Dan kekuatan dewa ketiga jauh di atas dewa kelima. Dikatakan bahwa dewa kedua dan dewa pertama telah meninggalkan Kekaisaran Daming untuk pergi ke Kekaisaran Dakin. Di Kekaisaran Daming, hanya ada yang ketiga, keempat, dan 5 atau 3 dewa, kali ini karena pembunuhan dewa kelima, bahkan dewa ketiga yang mundur dan dewa keempat yang sedang mengeksplorasi peninggalan secara kolektif dikirim. Pasukan mungkin bukan kemarahan biasa. Petik 2. Kamu adalah Ye Siwen, pria muda yang tampak ke-27 yang dipimpin oleh pasukan Shenjun. Dewa ketiga Tuhan memandang Ye Siwen dengan dingin, dan dia merendahkan diri, wajahnya dingin dan matanya malu, seolah-olah dia akan menjadi pedang untuk membunuh Ye Siwen. Tidak buruk, Ye Siwen mengangguk. Yang kelima adalah, mati di tanganmu. Tatapan dewa keempat itu dingin, seperti binatang buas yang memilih orang dan tangkai, mengatakan ya, tetapi sudah ditegaskan. Ye Siwen tidak menyembunyikan apapun, hanya mengangguk sedikit. Bagus. Dewa ketiga dewa memandang Ye Siwen dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati, tanpa ekspresi, seolah-olah Ye Siwen hanyalah seekor ayam jantan yang tidak mencolok, membunuhnya. Hari ini, kamu tidak bisa terbang dengan sayapmu. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, mari kita bicarakan. Dewa ketiga, yang tampaknya lebar dan jujur, berkata dengan acuh tak acuh bahwa kematian dewa kelima adalah peristiwa besar yang tentara tidak didirikan begitu lama. Masalahnya, jika bukan para dewa pertama dan kedua telah meninggalkan Kekaisaran Daming,
saya khawatir mereka akan secara pribadi dikirim. Di matanya, Ye Xiwen sudah menjadi orang mati, tidak lebih dari ketika dia meninggal. Ye Xiwen, serahkan kitab suci para dewa kuno, menyerah pada Jingyue kami akan melindungimu dengan kehidupan. Pada saat ini, ada semburan api di langit. Sekelompok besar fajar menabrak langit, tetapi itu adalah sekelompok pejuang. Prajurit ini adalah sekitar puluhan orang, mengenakan kostum seragam Jingyue, tidak kurang dari popularitas pasukan Senjun, yang pertama juga merupakan penguasa dari beberapa bidang legendaris. Mata seperti obor, penuh pembunuhan, terlihat cukup menarik. Salah satu orang yang dipimpin oleh Ye Xiwen memalingkan muka, itu adalah Jin Gongzi yang pernah mengadakan festival dengan Ye Xiwen sebelumnya. Ye Xiwen tahu bahwa ini harusnya penguasa Jin Yue. Ye Xiwen, serahkan semua yang kamu dapatkan di reruntuhan, dan kemudian serahkan ke Jin Yue kami, kamu bisa hidup. Jin Gongzi berkata dengan dingin, memandangi Ye Xiwen yang mengelilinginya, tiba-tiba dengan senang hati, sebelum relikui Ye Xiwen terlalu kuat, bahkan Jin Yue mereka tidak berani memberi muka, dan sekarang bukan menyerah. Jin Yue, aku tidak berpikir bahwa orang-orang Jin Yue telah tiba, dan masih ada begitu banyak tuan. Apakah itu karena Jin Gongzi telah mentransfer kekuatan tulang punggung Jin Yue dari kota Yongan dan beberapa kota Fucheng di dekatnya? Bukan begitu. Satu halaman tulisan suci kuno, dikatakan bahwa Komandan Jin Yue telah waspada. Jika tidak cukup waktu, diperkirakan akan ada lebih banyak lagi Master Jin Yue yang datang. Pasukan para dewa, ditambah dengan kekuatan Jin Yue, Ye Xiwen mungkin benar-benar melarikan diri kali ini. Bab 317 siapapun yang saya ingin bunuh tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ye Xiwen, hari ini kau akan mati, aku harus membiarkanmu hidup tanpa meminta kematian. Gigi baja dewa keempat menggigit, dan wajah tampan itu terpelintir. 5 dewa besar tumbuh bersama, saudara-saudara, kali ini dibunuh oleh Ye Xiwen, bagi mereka, itu hanyalah berita buruk. Dalam hatinya, dia berharap Ye Xiwen akan frustrasi dan terbunuh. Hei, hanya karena kamu, ada lebih banyak orang yang ingin membunuhku, kamu beberapa sudah tua. Ye Xiwen berkata dengan mencibir, kedua belah pihak telah benar-benar merobek wajah mereka, dan tidak ada yang bisa diringankan. Kau mencari kematian. Tuan keempat benar-benar jengkel. Pistol panjang muncul di tangannya. Pistol mengerikan menghancurkan langit dan berlari melintasi langit. Seluruh dunia sepertinya tertusuk. Ye Xiwen menikam langsung. Mata-mata di sekitar banyak pasukan melihat pada udara yang didinginkan, dan dewa keempat memiliki kekuatan setengah langkah legendaris. Meskipun itu seharusnya menerobos setengah langkah dunia legendaris 4 tingkat, dia bahkan tidak berusia 50 tahun, bahkan ini umumnya adalah master tingkat atas dari generasi yang lebih tua yang berusia lebih dari 100 tahun, kekuatan umum hanya setengah langkah, dan kekuatan dan bakat dewa keempat benar-benar kuat, bahkan jika itu ditempatkan di seluruh. Di antara para master dari kelompok umur yang sama di wilayah selatan, mereka mengerikan. Wajah Jin Gongzi di sebelahnya telah berubah. Karena dia hanya memiliki legenda setengah langkah, dia masih mengambil hubungan naga. Dia menganggap dirinya sebagai jenius terbaik dari Kekaisaran Daming dan bahkan seluruh wilayah selatan. Faktanya, dia selalu menjadi yang teratas di dunia sejak debutnya. Dia tidak lebih buruk dari dewa kelima, tetapi dia tidak berharap itu lebih buruk daripada dewa keempat. 1. Seberapa kuat dewa pertama, kedua, dan ketiga yang lebih kuat dari dewa keempat. Ada juga Qixingjun, yang sama dengan Senjun, dan orang-orang kuat lainnya di jalan kuno. Perbandingan semacam itu membuatnya agak tidak bisa diterima, dan wajahnya agak tidak pasti. Ye Xiwen mendengus, dan tamparan panjang di tangannya muncul seketika. Itu adalah kalajengking panjang dari tuan kelima, dan dia tidak tahu apa bahannya dibuat. Setelah pertempuran dengan dia dan tuan kelima, dewa kelima sudah mati. Kecoak panjang itu sebenarnya utuh. Ye Xiwen menari tamparan di tangan, dan bergegas ke langit,
tiba-tiba menusuk, menggaruk langit, bergegas melawan pistol yang luar biasa itu. Meskipun metode sumpah Ye Xiwen tidak tinggi, itu bukan warisan jahat, tetapi dalam tebasan sederhana Ye Xiwen, ada lebih banyak kekuatan daripada Dewa Kelima. Ye Xiwen tidak memiliki efek dalam beberapa bulan sebelum dia tinggal di perpustakaan. Dia adalah 18 seni bela diri, dan dia fasih. Jalan yang disebut untuk Jen, meskipun Ye Xiwen masih tidak bisa mencapainya, setiap gerakan sesuai dengan langit, tetapi juga dalam arah ini, dengan kekuatan tirani, cukup untuk menyapu. Boom! Rumah-rumah besar emas dan senjata-senjata besar itu saling menabrak secara instan. Tekanan ngeri menghancurkan kehampaan, dan kekacauan itu pecah. Kekuatan besar menyapu ledakan badai energi seperti gelombang. Lingkaran-lingkaran tersapu. 5 adik laki-laki. Dewa keempat dewa melihat belenggu panjang di tangan Ye Xiwen, dan matanya merah dalam sekejap. Ekspresi di wajahnya banyak teriakan, dan seluruh kekosongan bergetar. Pembunuhan dingin dan pahit terciprat. Mata-mata di sekitar banyak pasukan telah merasakan pembunuhan ini, dan mereka hanya bisa bolak-balik. Pembunuhan ini terlalu mengerikan. Mereka hanya mata-mata, kekuatan mereka terlalu buruk, dan mereka bahkan akan hancur. Ye Xiwen, datang dan pimpinlah maut. Dewa keempat, sebagian besar atmosfer, dingin dan kesepian, sombong, seperti lautan luas, ke arah Ye Xiwen menyapu masa lalu. Bunuh. Dewa keempat menjerit, menghancurkan ruang hampa, dan bergegas menuju Ye Xiwen. Momentum besar itu melintas dan tampak seperti puncak gunung yang bertanggung jawab. Itu mengerikan. Beri aku waktu istirahat. Ye Xiwen juga berteriak. Tubuhnya langsung ditutupi dengan mantel dewa, menjalankan tubuh hegemonik, tangan jongkok panjang tersapu, sapuan 8 liar, menelan momentum yang luar biasa gelombang keemasan menyapu. Boom! Kedua belah pihak seperti dua bintang yang bertabrakan di udara. Pada saat itu, ruang di sekitarnya runtuh di area yang luas, dan langit terpotong oleh cahaya yang menyilaukan, seperti ratusan juta panah cahaya secara bersamaan menembak dan memotong langit. Hiburan. Dalam menghadapi tabrakan yang mengerikan, baik prajurit tentara Shen dan penggemar Jin Yiwei telah mundur, agar tidak disapu oleh Yu Bo. Meskipun mereka adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing, tabrakan seperti itu terlalu mengerikan. Boom! Setelah ledakan itu tersapu, dan seluruh ruang hampa runtuh, orang-orang sangat terkejut dan serangan seperti apa yang bisa menyelesaikan tabrakan semacam itu. Hei! Sosok terbang keluar dari kelompok cahaya, dan ternyata itu adalah Dewa keempat. Aku melihat Dewa keempat yang masih menyapu roh tak terkalahkan. Pakaian pada tubuh rusak berkali-kali. Sutra terbang, embusan darah keluar. Murid semua orang adalah miniatur. Saya tidak berpikir bahwa orang-orang yang lahir dan terbang sebenarnya adalah Dewa keempat. Suara gunung dan sungai yang tertelan sebenarnya dibombardir oleh Ye Xiwen, dan ini adalah seberapa kuat Ye Xiwen. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk melambat. Yu Xiwen menghancurkan dari kehancuran ruang yang mengerikan dan menusuk langsung ke arah Dewa keempat. Aura antara langit dan bumi benar-benar kacau, dan belenggu panjang Ye Xiwen seperti kalajengking hitam yang secara langsung menerobos aliran aura yang bergejolak dan menggigit sosok yang Dewa keempat terbang keluar. Berani, berhentilah. Dewa ketiga awalnya sangat percaya diri dengan saudaranya, tetapi tidak menyangka bahwa tabrakan mengerikan ini sebenarnya adalah Dewa keempat yang jatuh tertiup angin, dan tidak hanya jatuh tertiup angin, hampir ini akan dibunuh oleh Ye Xiwen. Dewa ketiga ditembak dalam sekejap, dan tangan besar aura langsung terbentuk, dan yang ditembakkan ke Ye Xiwen ditembak dengan kecepatan kilat. Dewa ketiga lebih kuat dari Dewa keempat, dan hampir harus memulai setengah langkah legendaris 5. Sudah ada satu kaki di jalan, kali ini ia mundur untuk mengambil langkah ini. Siapa yang tahu bahwa mundur adalah Lord Dewa kelima terbunuh, dan bergegas masuk tanpa istirahat. Oh, siapapun yang ingin aku bunuh, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ye Xiwen mendengus, tidak ada ruang untuk berputar di antara dia dan tentara. Di masa depan,
bukan pasukan yang membunuhnya, yaitu, dia membunuh para dewa, kedua belah pihak itu hanya hidup dan mati Anda. Di tangan Ye Xiwen, kalajengking panjang menyeret keluar belenggu panjang, dan tangan meledak menjadi vena biru, kekuatan mengerikan semua berkonsentrasi pada cedera tangan kanan, dan langsung terbang keluar dari jongkok panjang, memotret langit dan membunuh dewa keempat. Tubuh hegemonik Ye Xiwen telah mencapai puncak lapisan keempat. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat kuat sehingga kekuatan kalajengking terbang dengan kekuatan mengerikan seperti itu bisa dibayangkan. Ye Xiwen berbalik untuk mengambil tembakan telapak tangan, dan seekor naga tiba-tiba menjerit di langit, terbang, dan menyapa telapak dewa ketiga. Boom! Salah satu aura dewa ketiga langsung sobek oleh naga, dan kemudian ditelan. Pada saat ini, capung yang panjang berubah menjadi naga hitam untuk mengejar dewa keempat. Dan para penguasa para dewa telah bergerak, mereka tidak boleh membiarkan dewa keempat dibunuh di depan mereka. 5 dewa besar di depan mereka, seperti para dewa, telah mati dewa kelima. Biarkan mereka menjadi abnormal marah. Jika kali ini saya melihat dewa keempat mati di depan mereka, iman mereka akan runtuh. Seorang master legendaris setengah langkah baru-baru ini pergi, langsung melangkah maju, dan meraih tiang panjang. Menusuk, suara gesekan mengerikan, daging dan darah telapak tangan master setengah langkah legendaris itu langsung hancur oleh tulang yang menguap, dan seluruh tubuh hancur oleh kekuatan besar itu, dan darah menyembur, jatuh dari langit. Namun, setelah semua, ini sedikit menunda kemajuan Changchun. Banyak dari para master telah bergegas ke depan jongkok panjang, tetapi dalam menghadapi kekuatan teroris yang lama tertindas ini, setiap perlawanan adalah berlebihan. Memecah pertahanan tuan-tuan ini, langsung melalui legenda setengah-setengah dan setengah-setengah legenda, bahkan setengah langkah legendaris ganda, langsung menguap menjadi kabut darah langsung oleh kekuatan besar dan Yuan nyata, tidak bisa menghentikan lama kemajuan. Semua ini sangat panjang, sebenarnya hanya sesaat. Changchun akhirnya berhasil menembus lapisan dan memblokirnya di depan dewa keempat. Oh, Chang Hao berjalan melalui tubuh dewa keempat tanpa rintangan, dan bergegas ke tanah dengan kelembaman besar. Boom! Suara keras, kalajengking panjang yang dimasukkan ke tanah, memakukan dewa keempat ke tanah, darah muncrat, hantaman ini secara langsung menghancurkan dewa-dewa keempat, dan secara menyeluruh disalibkan. Segera tidak ada nafas kehidupan. Dewa ketiga melihat dewa keempat, yang dibunuh oleh Ye Xiwen di depannya, dan ingin menjadi gila. Ini lebih menyedihkan daripada ketika dewa kelima mati. Lagi pula, dewa kelima tidak mati di depannya, tetapi sekarang keempat dewa mati di depannya. Perasaan ini memilukan. Anak keempat, dewa ketiga menjerit sambil menangis, dan momentum mengerikan itu melayang dalam lingkaran, sengit dan ganas, dan dunia berubah warna. Dewa ketiga menjerit, matanya merah, dan pisau panjang muncul di tangannya. Dia menyeret jalannya dan berjalan ke Ye Xiwen langkah demi langkah. Setiap langkah dalam hidupnya telah menghancurkan kehampaan, setiap langkah dari momentumnya membaik, dengan sadis membunuh menuju Ye Xiwen, mesin udara akan mengunci Ye Xiwen. Bab 318 Pertempuran Berdarah. Boom! Bumi bergetar di depan kekuatan ini, dan cahaya keemasan dewa-dewa ketiga berlari melintasi langit. Banyak orang yang menyaksikan kekuatan besar menyaksikan kegelisahan dan kedinginan, dan dewa ketiga belum mulai, tetapi kekuatan mengerikan telah menyapu. Jin Gongzi dan kelompoknya juga mundur jauh, tetapi wajah Jin Gongzi cukup jelek. Dia berpikir bahwa dia adalah tokoh top generasi muda, tetapi dia tidak berharap bahwa dewa keempat akan setengah langkah legendaris, bahkan jika itu adalah dewa keempat yang telah memulai semi langkah legendaris 4, dan juga mati di tangan Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak sekuat dewa keempat. Dewa ketiga ini lebih kuat daripada dewa keempat. Atmosfer yang kuat menyapu dan manusia tidak memiliki cara untuk mendekat. Tuan yang kuat ini yang muncul dari langit, membuatnya kosong atas nama jenius, telah menjadi lelucon besar. Ye Xiwen, mati. Gigi baja dewa ketiga menggigit, dan kata-kata di gigi itu hancur, dan Anda langsung bergegas ke Ye Xiwen.
Yuan nyata emas ada di belenggu, berubah menjadi lautan emas yang nyata. Datang ke Ye Xiwen. Pakaian dewa emas di Ye Xiwen juga berubah menjadi lautan emas para dewa, yang juga menyapu masa lalu menuju dewa ketiga. Boom! Lautan emas kedua belah pihak bertabrakan. Meskipun itu bukan benda, kelihatannya seperti lautan dua keping emas yang bertabrakan dari kejauhan. Kekuatan teror menyapu, dan keduanya menghantam lautan emas. Dua pisau panjang menghantam ke dalam kekosongan, dan badai meluncur keluar. Vakum pecah. Momentum Ye Xiwen sekali lagi hancur, jubah emas mendidih. Ye Xiwen akhirnya berhenti untuk mengambil tangan mereka, dan semua kekuatan, setengah langkah kekuatan puncak ganda legendaris Ye Xiwen sepenuhnya dilepaskan. Dengan semua jenis teknik rahasia, kekuatan Ye Xiwen hanyalah kuat dan tak terbayangkan. Hei! Mulut harimau dari dewa ketiga pecah terbuka, dan darahnya berceceran. Seluruh pisau panjang itu berlumuran darah. Ye Xiwen juga merasakan kekuatan besar menghancurkan tubuhnya di sepanjang pisau panjang itu. Dia tiba-tiba merasakan dadanya sesak di dadanya, tetapi dia memulihkannya sekaligus. Kekuatan dewa ketiga sangat kuat, hanya sedikit lebih buruk. Dapat memasuki dunia setengah langkah legendaris 5 kali lipat, hampir tidak di bawah Ye Xiwen, tetapi tubuhnya tidak sekuat tubuh hegemonik Ye Xiwen, tetapi serangan ini tidak membuat Ye Xiwen terluka. Apa? Dewa ketiga terluka. Setiap orang memiliki perasaan menggigil. Dewa ketiga menjadi terkenal sangat awal. Sebelum dia menginjakkan kaki di jalan kuno ini, dia dikenal banyak orang di Kekaisaran Daming. Tidak ada yang pernah membiarkannya terluka, setidaknya di antara generasi yang sama, tidak ada tuan seperti itu, tetapi sekarang dewa ketiga terluka. Itu bukan konspirasi, itu adalah kontes antara front kanan, tetapi dewa ketiga benar-benar dikalahkan. Luka di tangan utama dewa ketiga dengan cepat bergerak. Seorang tuan seperti dewa ketiga secara alami adalah keterampilan yang luar biasa dalam perawatan. Meskipun tidak sebagus proses generasi Phoenix, tidak ada tekanan untuk mengobati luka sekecil itu. Pemilik dewa ketiga membawa pisau panjang, dan menatap dingin ke Ye Xiwen, kalajengking dingin dan berani, dan pisau panjang menunjuk ke Ye Xiwen. Kamu sangat kuat, tidak heran kalau yang kelima dan keempat mati di tanganmu, tetapi hari ini kamu melarikan diri, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Dewa ketiga berkata dengan sinis. Dewa ketiga memiliki kepercayaan diri seperti itu. Keyakinan dirinya berasal dari kekuatannya. Ia cukup untuk mendominasi generasi muda. Bahkan di antara para pemuda yang umumnya berusia di atas 100 tahun, ia tidak buruk. Bilah es itu meniupkan kengerian-kengerian itu, dan mesin pembunuh itu meluap. Dewa ketiga bergegas maju dan bergegas menuju Ye Xiwen. Pisau panjang itu langsung hancur. Itu adalah pisau yang tak terkalahkan, dan aku tidak tahu di mana itu. Pisau ini menghancurkan dunia, seolah membuka waktu dan sungai. Ye Xiwen tersenyum dingin, dan pisau panjang di tangannya melambai lagi. Bulan di bulan sekali lagi dihancurkan. Bulan yang cerah dalam gambar itu seperti berbicara tentang matahari yang panas, meledak dengan cahaya tanpa akhir. Kedua pisau panjang itu bertabrakan sekali lagi. Pisau dewa ketiga dan peta cahaya bulan Ye Xiwen menabrak satu sama lain. Dua suasana hati yang mengerikan saling bersaing, meledak dengan cahaya panas. Hei, dewa ketiga dan Ye Xiwen menggunakan semua kekuatan mereka kali ini. Dibandingkan dengan gerakan sebelumnya, mulut harimau dari kedua belah pihak runtuh seketika. Semua orang di kejauhan melihat ledakan kelopak mata, dan kedua belah pihak jelas lebih mengerikan dari sebelumnya. Ye Xiwen, kamu tidak bisa mengkonsumsinya bersamanya. Suara Ye Mo tiba-tiba muncul, seiring berlalunya waktu, akan ada lebih banyak master yang datang. Sekarang cahaya itu adalah Shen Jun dan Jing Wei. Kamu harus menghadapinya. Tapi datang, jika kamu menambahkan pasukan lain, mungkin ada beberapa monster tua untuk menembak, maka bahkan jika kamu memiliki sayap iblis, kamu tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Hati Ye Xiwen terkejut. Itu benar.
Setelah keluar, dia harus segera melarikan diri, tetapi dia dihalangi oleh orang-orang dari pasukan Shen dan Jin Yue, tetapi dia tidak punya waktu untuk menunda di sini. Jika dia terus berlarut-larut, akan semakin banyak. Semakin banyak tuan datang. Pada saat itu, dia benar-benar ingin pergi dan tidak bisa pergi. Keponakan Ye Xiwen lebih dalam dan lebih sedingin es. Ia harus membunuh dewa ketiga dalam waktu singkat. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Adapun Tuan Jin Yue, Ye Xiwen belum peduli. Meskipun Jin Yue juga merupakan monster besar di Kekaisaran Daming, Jin Yue adalah protagonis dari Kaisar. Sejumlah besar master ada di ibu kota. Satu-satunya yang dapat dimobilisasi di sini hanyalah beberapa master periferal. Yang terkuat adalah 3 legenda. 4 tuan, tetapi mereka tidak jauh lebih kecil dari dewa keempat. Hanya 4 tuan biasa legendaris, apalagi dibandingkan dengan dewa ketiga yang bekerja keras dengannya. Tentu saja, jika Anda terus menunggu, tunggu sampai Master Jin Yue dari tempat lain datang, maka situasinya akan berbeda. Jin Yue bukan tanpa master, tetapi master tidak ada di sini. Karena itu, Anda harus mengalahkan dewa ketiga dalam waktu sesingkat mungkin. Cahaya pisau panjang di tangan Ye Xiwen sedang dilepaskan. Tangan kiri Ye Xiwen membawa sedikit segel gunung, dan nafas bumi yang kuat dilepaskan di tangan Ye Xiwen. Ekspresi Ye Xiwen berubah dari dingin menjadi tanpa ekspresi. Dia telah memutuskan untuk membunuh dewa ketiga, tidak lagi ragu, tidak lagi memegang tangannya. Adegan seperti itu terlalu mengerikan, seperti Taisan terbentuk. Wajah dewa ketiga berubah sangat. Ini adalah pertama kalinya penampilannya begitu bermartabat. Bahkan jika dia jatuh ke angin, tetapi dia tidak kehilangan kepercayaan, tapi sekarang dia agak bermartabat, menatap Ye Xiwen, tiba-tiba ada kemenangan. Ada yang bergoyang, dan meskipun itu hanya sesaat, dia tidak mau mengakuinya, tapi ternyata terguncang. Ye Xiwen memulai, pisau panjang itu datar, tidak ada pembelahan di langit, dan tidak ada penglihatan, itu hanya polos dan biasa-biasa saja, seolah-olah seorang lelaki tua sedang menarik pisau panjang tanpa ujung. Langsung memotong langit dan jatuh. Namun, dewa ketiga tidak melihat sedikit arti Ye Xiwen, pisau panjang itu terlihat lambat, tetapi sangat cepat, hampir pada saat itu, sudah di depan dewa ketiga. Angin pisau tajam telah membuat rambut dewa ketiga marah. Reaksi Tuhan yang ketiga sama sekali tidak puas, atau bahwa dia belum pernah melihat Ye Xiwen sama sekali. Saat tangan Ye Xiwen instan, dia sudah mulai, dan pisau panjang itu bergoyang. Kapan? Suara simfoni emas dan besi, merdu, seperti menyebar dari zaman prasejarah, melintasi waktu dan sungai. Tabrakan ini biasa-biasa saja, tetapi bahkan lebih mengerikan. Angin pisau menyapu dan itu sangat tajam. Hei, darah kedua orang itu memercik, dan angin pisau dari kedua sisi ditekan ke tubuh yang lain. Angin pisau dingin langsung membelah daging dan darah pihak lain, bahkan jika tubuh hegemonik seperti Ye Xiwen dilahirkan pada jarak yang begitu dekat. Ketika ditekan, itu terpecah dalam sekejap. Ye Xiwen memiliki beberapa luka sedalam beberapa inci, panjang beberapa kaki, dan menarik lurus ke bawah untuk menggambar luka mengerikan pada tubuh Ye Xiwen. Namun, situasi tuan ketiga lebih buruk daripada Ye Xiwen. Tubuhnya jauh lebih sedikit daripada Ye Xiwen. Kekuatan yang sama lebih berbahaya baginya. Lukanya bisa dikatakan dalam dan terlihat sangat menakutkan. Ye Xiwen mencibir, dan generasi Tian Huang mulai memperbaiki luka. Tuhan ketiga juga berusaha memulihkan luka-lukanya. Tetapi jelas, kecepatannya jauh dari Ye Xiwen. Meskipun luka masih pulih, itu masih jauh dari Ye Xiwen. Setelah beberapa napas, sudah pulih ke puncak, dan hanya dia yang pulih dari luka. Tidak mungkin untuk memulihkan ke puncak pertempuran dengan Ye Xiwen. Bunuh! Ye Xiwen berteriak, sosok emasnya seperti lautan, dan pergi ke laut. Ye Xiwen menginjak gelombang emas, dan pisau panjang itu langsung terbunuh menuju dewa ketiga. Meskipun dewa ketiga belum sepenuhnya pulih, tidak ada cara saat ini,
dan ia hanya bisa bertarung dengan Ye Xiwen. Pada saat ini, Ye Xiwen telah sepenuhnya melepaskan, dan yang terluka juga akan sepenuhnya membunuh dewa ketiga ini, bilahnya sangat tajam. Boom! Cetakan pegunungan sebuah gunung di langit akhirnya terbentuk, dan riak-riaknya telah jatuh. Oh! Dewa ketiga dihancurkan oleh daging dan darah, dan tubuh itu hampir hancur. Tangan kiri yang digunakan untuk melawan benar-benar hancur. Bab 319 lakukan yang terbaik untuk membunuh. Pertempuran antara kedua belah pihak terlalu sengit, tubuh dewa ketiga hampir retak, tetapi Ye Xiwen tidak memiliki tempat yang baik untuk pergi. Pisau besar dan kecil dan tajam memotong luka kecoa, dan darah memercik. Kedua belah pihak membunuh semua memar, dewa ketiga kehilangan dua saudara laki-laki, membenci Ye Xiwen, dan Ye Xiwen ingin keluar dari jalan, bahkan jika dia terluka karena cedera, dia tidak ragu-ragu. Proses generasi Ye Xiwen dari Phoenix berjalan liar, dan ledakan terdengar dari tubuh Ye Xiwen. Setelah kembali ke puncak, Ye Xiwen sekali lagi hancur, dan konsepsi artistik dari bulan ditekan ke bawah, dengan nafas bumi dan hukum matahari dan bulan, sekarat. Meskipun dewa ketiga harus dikalahkan oleh daging, tetapi masih berani dan tak tertandingi, kebencian, bilah menyapu, pisau telah dimainkan secara ekstrim. Jika bukan Ye Xiwen, hanya mengubah setengah langkah prajurit empat tangan legendaris, hanya saya takut dia akan dibelenggu oleh pisau. Jika Ye Xiwen tidak memiliki tubuh rangkap dan peremajaan burung Phoenix, saya takut sulit baginya untuk bertarung sekarang. Namun, karena ini, perlu untuk mengalahkannya, dan untuk mengalahkan pihak lain dalam waktu singkat, Ye Xiwen tidak dapat terus menyeret. Kedua belah pihak memiliki keyakinan bahwa mereka harus membunuh satu sama lain. Mereka tanpa ampun, dan pisau dan percikan pada darah pihak lain. Situasi tragis membuat semua orang melihat ke udara. Jika mereka mengubahnya, dapatkah mereka menghentikan serangan seperti itu? Keduanya tidak berkelahi, tetapi berkelahi. Semua orang menyaksikan dinginnya punggung naik. Namun, pada akhirnya, proses generasi Ye Xiwen dari Phoenix bahkan lebih ajaib. Dalam menghadapi sekejap mata Ye Xiwen, ia dapat kembali ke puncak kemampuan horor, tuan ketiga dengan cepat jatuh ke angin, dan tubuhnya sendiri tidak sekuat tubuh tirani. Terlebih lagi, dalam hal kekuatan konstan Ye Xiwen, dia terluka serius karena tabrakan berulang, dan kekuatan tempur dengan cepat membuka celah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ye Xiwen menjerit dan menghancurkan kehampaan, seperti semburan emas, yang perkasa bergegas menuju presiden ketiga, dan pisau panjang di tangan Ye Xiwen hanya berubah menjadi naga emas yang terbang dalam gelombang emas. Ye Xiwen bermaksud membunuhnya dengan satu pukulan. Dewa ketiga juga memiliki kekuatan penyembuhan. Meskipun itu pasti tidak sebagus peremajaan Phoenix, kecepatan pemulihan tidak terlalu lambat. Sekarang kedua belah pihak bersaing untuk ketahanan masing-masing. Tidak ada keraguan bahwa Ye Xiwen telah mengambil alih dalam hal ini, jadi Ye Xiwen tidak bermaksud memberinya kesempatan untuk membalikkan dan membunuhnya. Darah dewa ketiga, tetapi wajahnya masih luar biasa dingin, penuh kebencian, membunuh, bermata dua menatap Ye Xiwen, seperti orang gila, disambut Ye Xiwen bergegas. Boom! Tabrakan mengerikan lainnya. Gelombang emas menyapu badai yang tak terhitung jumlahnya, dan berputar keluar. Kapan? Suara tabrakan emas dan besi, pisau panjang tangan utama dewa ketiga dihancurkan oleh Ye Xiwen, dan langsung runtuh. Pertempuran besar ini, berdarah, juga sangat ganas. Mati. Ye Xiwen menatap dingin pada dewa ketiga, dan pisau panjang di tangannya melambai. Hentikan. Pada saat ini, Jin Gongzi akhirnya tertembak. Bukannya dia baik, tetapi dia juga melihat kengerian Ye Xiwen. Jika dia dibunuh oleh dewa ketiga, maka mereka harus menjadi giliran mereka. Inilah saatnya dia harus menabung. Para Master Jin Yiwei segera menembak, dan tuan yang tersisa dari pasukan Shen juga bergegas menuju Ye Xiwen. Legenda setengah langkah atau tingkat kekuatan legendaris meledak, tidak berusaha untuk membunuh Ye Xiwen,
tetapi setidaknya untuk memblokir Ye Xiwen, semua orang melihatnya, hanya dewa ketiga yang dapat bersaing dengan Ye Xiwen, setelah yang ketiga Tuhan Allah sudah mati, dan mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Boom, boom, boom. Banyak serangan mengerikan melanda, tetapi tidak ada cara untuk memukul Ye Xiwen. Topeng merah muncul di sekitar Ye Xiwen. Serangan itu tidak melukai Ye Xiwen. Ini tentu saja adalah tembakan Tian Yuan. Ye Xiwen langsung pergi ke dewa ketiga, dan tuan dewa ketiga direndam dalam darah oleh jubah emas pada saat ini, kusam, dan banyak luka di tubuhnya memercik. Mungkin ini adalah yang ketiga kalinya bahwa dewa ketiga telah bertarung selama bertahun-tahun, telah memukul begitu buruk untuk pertama kalinya dalam pertempuran teman-temannya, ia tidak pernah terluka. Bahkan jika ia bertarung dengan dewa pertama dan kedua, ia hanya menunjuk ke sejauh ini, tidak pernah ada pertempuran antara hidup dan mati, belum lagi begitu sengsara. Pisau panjang Ye Xiwen tersapu dalam sekejap, dan pisau itu terlihat lambat, tetapi sangat cepat, dalam sekejap mata, itu sudah di depan dewa ketiga. Tanpa pisau panjang, dewa ketiga tidak memiliki cara untuk melawan. Meskipun tubuhnya juga kuat, tidak ada yang sebanding dengan tubuh Ye Xiwen. Tidak mungkin untuk memblokir tentara dengan tangan kosong. Hei, pisau panjang Ye Xiwen tidak memiliki hambatan untuk langsung membelah dewa ketiga menjadi dua. Darah memercik, tulang-tulang beterbangan, dan dewa ketiga dari yang terkenal itu langsung dibunuh oleh Ye Xiwen. Semua orang yang melihat adegan ini lumpuh. Dewa ketiga dikalahkan. Dia dikalahkan dan juga dibunuh oleh Ye Xiwen. Ini benar-benar berbeda dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Awalnya dalam imajinasi mereka, Robert seharusnya menjadi Ye Xiwen. Jika Ye Xiwen baru-baru ini bangkit, maka dewa ketiga dapat mengatakan bahwa ia telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun. Tapi inilah masalahnya, penguasa ketenaran selama bertahun-tahun, benar-benar mati di tangan Ye Xiwen, dan dilahirkan dengan kekuatan absolut, tidak ada yang namanya trik konspirasi, hanya kelahiran dan kematiannya dengan kekuatan tirani. Apakah Tuhan ketiga Tuhan tidak kuat? Tidak, dia sangat kuat. Jika mereka berada di semi-step legendaris 4 dunia, mereka tidak akan menjadi lawannya, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menghentikan satu langkah pun. Mereka akan terbunuh. Namun, pria yang begitu kuat, tetapi hilang di tangan Ye Xiwen, menjadi tumpukan tulang, selain mencetak Ye Xiwen lebih kuat, tidak ada gunanya. Banyak orang mengeluarkan hawa dingin dari hati mereka dan menyaksikan kekalahan seorang tuan muda dari generasi muda. Pembunuhan itu sangat sengit, tetapi masih hancur, tanpa sedikit pun keberuntungan. Jalan ini terlalu kejam. Pada kejeniusan ini, seperti pertemuan semut, yang disebut kejeniusan hanyalah semut yang lebih kuat. Akan selalu ada tuan yang lebih kuat daripada Anda, untuk menjadi tak terkalahkan, dan suatu hal yang sulit. Angin dingin berhembus, dan napas berdarah yang tak berujung pun meledak, dan tidak ada tempat untuk bersedih. Ye Xiwen megap-megap, dan operasi regeneratif Tian Huang terlahir kembali, wajahnya kembali normal lagi, dan luka-luka di tubuhnya semua sembuh, seolah-olah perang tragis itu tidak menyebabkan masalah baginya. Sekarang terserah kamu. Ye Xiwen mencibir, melihat Tuan Jin Yiwei dan sisa-sisa pasukan Shen. Mata-mata pasukan utama lainnya semuanya sia-sia, dan mereka telah membunuh dua dewa. Apakah Ye Xiwen akan membunuh rakyat Jin Yiwei bersama? Apakah ini akan benar-benar membuat marah Jin Yiwei? Nama Jin Yiwei di kerajaan dinasti Ming membuat mereka tidak dapat percaya bahwa Ye Xiwen akan melakukannya, tetapi untuk Ye Xiwen, nama Jin Yiwei adalah awan. Karena kedua belah pihak sudah terkoyak, apalagi yang bisa menjadi teliti. Bertarung, bertarung, bertarung. Pisau panjang Ye Xiwen melambai dan bergegas langsung ke banyak penguasa Jin Yiwei, dan sepotong Guanghua membentuk tirai, membunuh semua orang. Pisau itu menekan dunia, menghancurkan kehampaan, dan pedang itu merajalela. Orang-orang yang ingin membunuh Ye Xiwen di sini tidak memiliki tangan yang lemah, pemimpin yang paling hebat dari generasi muda yang setengah-setengah dunia legendaris.
Semua dapat mengatakan bahwa mereka masing-masing memiliki warisan masing-masing. Di sekeliling Ye Xiwen, dikatakan bahwa tuan dari beberapa Fucheng di dekatnya terkonsentrasi bersama, dan para elit masuk dan keluar. Tapi itu tidak berhasil. Ye Xiwen sudah membunuh Xing Tou, bergegas kemana-mana, tubuh hegemonik, tirani. Hei, teriakan, seorang master dari dunia ganda legendaris Jin Yiwei terbunuh menjadi dua oleh Ye Xiwen, mayatnya jatuh ke langit, dan darahnya dibuang. Kepala Ye Xiwen atasnya dengan cermin Tianyuan. Tirai cahaya yang menggantung dari cermin Tianyuan melindungi Ye Xiwen, dan membiarkan orang lain menyerang. Tidak ada cara untuk membuat Ye Xiwen memiliki sedikit kerusakan. Ye Xiwen langsung mengejar pembunuhan Jin Gongzi. Kali ini, Jin Yiwei harus berurusan dengannya. Jin Gongzi adalah biang keladinya, dan Ye Xiwen bahkan lebih mungkin membiarkannya pergi. Ketika Jin Gongzi melihat Ye Xiwen diserang, dia segera melambaikan kipas sungai gunung, dan jalan gunung bergegas menuju Ye Xiwen. Ye Xiwen mendengus dan membanting, dan bilahnya secara langsung menghancurkan gunung ke dalam dada Jin Gongzi. Dia dengan cepat dan mendesak memotong tulang rusuk dada kanan Jin Gongzi dan mengeluarkan retakan besar. Darah menyembur keluar dan tampak seperti sangat tak tertandingi. Jin Gongzi menjerit, dan tidak ada yang namanya putra yang menyilaukan, sepertinya ada yang agak sunyi. Jin Gongzi menjerit dan tiba-tiba pensiun, tetapi Ye Xiwen bisa membiarkan pihak lain ingin langsung ke masa lalu. Pada saat ini, Tuan Jin Yiwei bergegas dan membiarkan Jin Gongzi mundur. Jin Gongzi adalah seorang Jin Yiwei. Komandan selanjutnya. Boom! Sosok Ye Xiwen langsung masuk ke banyak Tuan Jin Yiwei. Seorang Tuan Jin Yiwei bahkan langsung terbunuh oleh Ye Xiwen. Ah! Pisau meluncur keluar, dan master legendaris Jin Yiwei langsung terbelah menjadi dua segmen, jatuh dari langit. Bab 320 Ming Ming Daming. Hei! Suara simfoni emas dan besi, cahaya pisau berkedip, seolah menerobos langit, penghancuran Tuan Dewa pecah menjadi dua. Asteris. Pisau Ye Xiwen sedang disapu. Pertempuran antara kedua belah pihak hanya dapat digambarkan sebagai tragis. Tidak ada yang meninggalkan tangannya dan harus membunuh pihak lain. Ada satu lagi, mata-mata pasukan utama di bawah arloji dan banyak prajurit yang mendengar suara ditonton oleh Ye Xiwen, seorang master legendaris. Mereka tiba-tiba menghirup udara dingin, master legendaris, di Kekaisaran Daming. Ini jelas merupakan master kejutan satu sisi, tetapi tingkat master seperti itu, sejumlah besar orang jatuh di depan mereka. Seperti pangsit di panci, satu persatu jatuh dari langit. Master legenda setengah langkah dan level legendaris bukan daun bawang, ini bisa menjadi bagian besar. Pergi ke kematian. Pada saat ini, hanya 1/2 dari 2 penguasa legendaris dari pasukan Shen yang membakar hidup mereka. Mereka tiba-tiba menerobos ke dalam legenda setengah langkah 3 kali lipat, dan bergegas menuju Ye Xiwen. Boom! Tuan para dewa menembak, seperti gunung besar yang hancur, menghancurkan kehampaan. Tangan Ye Xiwen berwarna keemasan, dan barisan gunung besar itu langsung terbelah. Ye Xiwen menjelajah tangan besar dan langsung memotret tubuh para dewa. Hei! Tuan para dewa menghancurkan tulang-tulang seluruh tubuh dan jatuh dari langit. Meskipun tubuhnya tidak buruk, dia mampu menderita dari telapak tangan Ye Xiwen. Bunuh! Kedua belah pihak telah membunuh mata mereka. Permainan terbalik. Seluruh langit dilanda blockbuster besar. Itu seperti senja dengan para dewa. Wajah Ye Xiwen tidak berubah. Baginya, dia harus bertarung, dia harus pergi secepat mungkin. Semua orang melihat pembunuhan Ye Xiwen, dan tatapan tertegun. Ye Xiwen benar-benar tak tertandingi dalam tubuhnya, legenda setengah langkah itu, dan legenda. Serangan dua tuan, tidak dapat menyakiti Ye Xiwen. Secara fisik dia kuat, satu telapak tangan dapat memotong gunung dan membentuk sosok emas. Hei, salah satu dari Master Jin Yiwei terakhir tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan langsung diselimuti oleh Ye Xiwen. Pada akhirnya, hanya Jin Gongzi yang terluka parah yang tersisa. Namun, saat ini,
tidak ada yang pernah bertanggung jawab atas korban Jin Yiwei dan Tuan Senjun. Untuk mata-mata dari pasukan itu, mereka hanya melihat akhir dunia. Setelah perang ini, Ye Xiwen benar-benar terkenal di dunia, dan dia harus menjadi pemain muda top. Asteris. Darah berceceran oleh Tuan di langit seperti hujan berdarah, untuk sementara waktu. Itu mengerikan. Ye Xiwen terlalu mengerikan. 3 dewa para dewa mati di tangannya. Jin Gongzi tampaknya melarikan diri. Ye Xiwen benar-benar hancur. Ya, aku takut Jin Yiwei benar-benar ingin marah. Dan bukankah itu berarti Jin Yiwei memiliki wakil komandan? Warisan macam apa yang dia dapatkan? Bukankah halaman kuno itu begitu kuat? Aku mengerti bahwa petualangannya jauh lebih dari sekadar halaman klasik kuno. Lebih penting daripada tulisan suci kuno yang bisa dia perbaiki secara konstan. Ya, ada dagingnya. Aku tidak percaya tubuhnya lahir. Ini jelas metode. Dia harta karun mobile. Setelah berita itu dirilis, dia takut dia akan berulang tahun. Haige lebih besar dari pembaruan tercepat rumah. Oh, sebenarnya, tidak ada kejutan seperti itu dalam kesombongan orang-orang ini, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka dapatkan, dan yang paling penting adalah Ye Xiwen diganggu. Yang lain tidak terlalu kecil, hanya saja Ye Xiwen ini dikatakan bahwa guru di belakangnya hanya sekte kecil di antara 10 negara di wilayah Tenggara. Hei, itu baik untuk menggertak. Jangan menggertak dia yang menggertak. Petik 2. Itu bisa keluar dari tempat-tempat terpencil di wilayah Tenggara, dan memiliki kekuatan hari ini. Bakat yang menutupi langit hanya mengejutkan. Jika kamu tidak jatuh, kamu harus menjadi pemain top di wilayah Tenggara. Oh, tetapi jika kamu tidak ingin jatuh, itu sangat sederhana. Jalan ini disebut jalan menuju kematian. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan titik yang dilebih-lebihkan, jalan ini hampir setiap inci terbuat dari tulang jenius. Tulang-tulang misterius sang jenius telah meretas keajaiban jalan ini, tempat di mana perkembangannya dapat melompat-lompat hanya dalam waktu 1 tahun hanya dengan cara ini, tetapi apa gunanya jenius dapat tumbuh? Oke, petik 2. Ye Xiwen langsung bergegas ke depan Jin Gongzi, Dewa Emas berada di keramaian dan hiruk-pikuk, dan cahaya keemasan dari seluruh tubuh menyinari langit di tengah piringan itu. Sebuah gunung langsung hancur, dan gunung pegunungan disapu. Hei, Jin Gongzi hancur dan jatuh dari langit. Jin Gongzi, yang berturut-turut, meninggal di tangan Ye Xiwen. Bocah itu sedang mencari kematian. Ye Xiwen baru saja membunuh Jin Gongzi, dan ada suara keras dari langit. Sebuah tangan besar merobek ke langit dan mendatangi Ye Xiwen. Ye Xiwen tiba-tiba merasa waspada, dan sayap iblis di belakangnya langsung terbuka, dan itu hampir menjadi pembunuh untuk menghindari serangan itu. Boom! Tangan besar yang gasifikasi itu langsung menghantam tanah, dan membuat cetakan tangan besar di tanah yang luas, sebuah horor yang tidak biasa. Ye Xiwen, pergilah! Teriak Ye Moli. Sekarang sisi yang lain masih berjauhan. Ketika pihak yang lain mengejar, itu terlalu besar. Ye Xiwen mengangguk, membuka sayap emas, berubah menjadi streamer emas, dan terbang langsung ke cakrawala. Serangan ini terlalu mengerikan. Setidaknya yang lain adalah master dari ranah tingkat tinggi yang legendaris. Ye Xiwen jelas bukan lawan. Trik jangkauan jauh sangat mengerikan. Jika Anda dekat, itu benar-benar masalah besar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Untuk sesaat, seluruh kekaisaran dinasti Ming sangat mengejutkan. 3 dewa dan dewa Jin Gongzi seperti bahan bakar di atas api, dan mereka tiba-tiba mendidih. Tentara Senjun menyerah pada 3 dewa dalam satu nafas. Jin Yiwei, sebagai komandan berikutnya, membunuh Jin Gongzi, dan 2 pasukan bertambah hingga hampir 200 orang. 200 orang ini bukan seorang jenderal, Jin Yiwei. Ada banyak Jin Yiwei, 100 rumah tangga di sebuah kota, ribuan rumah tangga, dan nama Hehewei, yang cukup bagi anak-anak untuk berhenti, dan Tuan Senjun tidak begitu terkenal, tetapi mereka juga banyak tuan baru yang bisa bangkit pada usia 50.
Jika tidak, Anda akan mencapai legenda setengah langkah, bahkan tingkat kekuatan legendaris, ditempatkan di tempat lain, atau di waktu lain. Itu adalah jenius dari sisi yang terkenal, hanya disinilah cahaya yang menyilaukan dari para jenius itu. Menutupinya, jika ditempatkan di beberapa negara kecil, seperti 10 negara di wilayah Tenggara, beberapa negara yang lebih lemah di 10 negara di wilayah Tenggara hampir dapat mencapai efek menghancurkan negara tersebut. Tapi kekuatan seperti itu telah mati di tangan Ye Xiwen. Jika Ye Xiwen adalah master terkenal sebelumnya, itu akan menjadi ide yang bagus, tetapi Ye Xiwen menjadi terkenal di jalan ini untuk pertama kalinya, tetapi itu masih tidak sama dengan dewa kelima, tetapi ada beberapa ketenaran di dekat Yongan. Tapi itu hanya di dekat rumah Yongan, dan waktu ketenarannya sangat singkat. Pada dasarnya, bagi kebanyakan orang, Ye Xiwen tidak diakui. Tetapi orang seperti itu telah melakukan upaya membunuh lebih dari 100 setengah legenda dan master legendaris. Untuk sementara waktu, Ye Xiwen menamai seluruh kekaisaran Ming. Kamu telah mendengar bahwa tidak ada pasukan suci para dewa, 3 dewa, semuanya bertiga mati, dan mereka semua mati pada orang yang sama. 5 dewa besar termasuk di antara generasi muda di jalan ini. Mereka sudah menjadi ahli top. Mereka dibunuh oleh 3 dalam satu napas. Apakah ini Ye Xiwen yang melawan langit? Aku takut di antara tuan-tuan generasi muda, pasti ada tempat untuknya. Untuk sementara waktu, semua orang yang peduli dengan urusan saat ini berbicara tentang pemuda yang berani ini, dan seperti yang semua orang harapkan, baik Shen Jun dan Jing Yiwei mengeluarkan perintah yang dicari, selama mereka dapat menangkap Ye Xiwen, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Bisa mendapatkan banyak manfaat. Bahkan para dewa telah terbuka, selama mereka dapat membunuh Ye Xiwen. Yang membunuh Ye Xiwen, kitab suci kuno tidak akan meminta mereka. Meskipun tidak ada yang menaruh deklarasi tentara suci ini dalam pikiran, setelah semua, jika seseorang dapat membunuh Ye Xiwen, akan ada tempat di mana master asli dari kitab suci kuno akan diterima begitu saja. Namun, dengan kata-kata para dewa, setidaknya tidak khawatir tentang mendapatkan saraf, tentara akan mendapat masalah. Tiba-tiba, pasukan yang tak terhitung jumlahnya berpartisipasi dalam pengepungan Ye Xiwen. Selain Jing Yiwei Fanzi dan anggota pasukan Shen Jun menjadi gila untuk menemukan Ye Xiwen, serta berbagai kekuatan dari semua ukuran, mereka semua mengepung Ye Xiwen, mencoba untuk mendapatkan tulisan suci kuno yang ditinggalkan oleh para legenda. Rahasianya adalah lebih jauh. Orang-orang ini hampir termasuk Kekaisaran Daming, dan bahkan kekuatan kekaisaran lain, hampir untuk mengubah Kekaisaran Daming. Bahkan dengan kemampuan Ye Xiwen, sulit untuk menghindari ditemukan. Pada hari ketiga setelah Ye Xiwen membunuh sejumlah besar tuan, Ye Xiwen ditemukan di sebuah kota kecil oleh penggemar Jin Yiwei. Setelah perang besar, Ye Xiwen meninggalkan para penggemar yang mendengar berita itu dan semua terbang menjauh. 10 hari kemudian, Ye Xiwen disergap oleh penguasa Pabrik Timur setelah membunuh banyak tuan. Pabrik Timur, ia terluka oleh sebuah kios di Pabrik Timur dan terluka parah dan melarikan diri.